kabar kalian semua, para masyarakat nongkrong lovers dimanapun kalian berada? Jumpa lagi dengan saya Boy Paijo yang kali ini akan membawakan alur cerita dari sebuah short movie atau film pendek yang menceritakan tentang indahnya suatu kisah cinta di masa-masa sekolah. Film pendek ini berjudul High School Love Story. Dijamin film ini akan membawa kita untuk membuka kembali lembar demi lembar memori kita di masa sekolah dulu. Biar tak penasaran, yuk mari langsung saja kita kemonkan alur ceritanya. Find the most comfortable seats where you are hanging out. Make sure a cigarette and a cup of coffee is on hand. Dan sekarang, mari kita kemon. Seruput, ngudut, coffee break. Salam satu cangkir. Film ini dibuka dengan sebuah adegan seorang pemuda yang ganteng dan imut seperti saya yang terbangun di pagi hari karena alarm di kamarnya teriak-teriak. Anak ini bernama Victor. Sementara di lain tempat diperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang membantu orang tuanya untuk menyiapkan kue-kue dagangannya. Wanita ini bernama Shiona. Adegan selanjutnya digambarkan pada suatu pagi di mana Sionan sedang menunggu Victor bangun dan berangkat ke sekolah. Di pagi itu juga Sionan membawakan Victor kue buatan ibunya sebagai bentuk perhatiannya kepada Victor. Sebenarnya Sionan sangat menyukai Victor, tapi dia hanya bisa menyimpan perasaannya itu di dalam hati saja. Ya, semacam menjadi penggemar rahasia gitulah. Di dalam kelas saat pelajaran dimulai, nampak Victor masih sangat ngantuk dan tertidur di dalam kelas. Hingga akhirnya mendapat teguran dari guru yang mengajar saat itu. Di saat jam istirahat, nampak Sionan membagikan makanannya untuk Victor. Dan hal itu lagi-lagi semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatian si Victor. Berjuang terus. Pantang mundur, hajar neng, goyang dong. Malam harinya Victor terlihat sedang berada di sebuah warnet. Dia sedang bermain game online sambil chat romantis sama lawan mainnya. Yang ternyata lawan mainnya itu adalah Sionan. Tapi hal ini sama-sama tidak diketahui baik oleh Victor maupun Sionan. Bisa dibilang mereka berdua papi mamian di dunia maya tanpa saling tahu satu sama lain. Sepulang dari ngewarnet, Victor terlibat masalah dengan dua orang iseng yang mencari gara-gara dengannya. Awalnya Victor tak meladeni mereka, tapi mereka berdua terus nyolot dan di situ juga datanglah Sionan yang sebenarnya juga baru pulang ngewarnet. Sionan berlagak jadi pahlawan dan ingin membantu Victor agar tak diganggu oleh dua orang iseng ini. Tapi tanpa babi bu, Victor langsung menghajar mereka berdua sampai babak belur. Dan hal itu membuat Sionan semakin kagum dan terkesan dengan keberanian Victor. Setelah itu, Victor dan Sionan pun pulang bersama-sama sambil berboncengan sepeda. Kring-kring goes-goes. Hari-hari berikutnya nampak Victor dan Sionan menjadi semakin dekat. Sekarang hampir tiap hari Victor dan Sionan berangkat ke sekolah bareng dengan berboncengan sepeda. Dan di sekolah, mereka berdua sering terlibat keseruan-keseruan bersama, beserta dengan teman-teman mereka juga. Dan di dunia maya pun hubungan mereka juga menjadi semakin erat. Dan sepertinya tak akan lagi bisa terpisahkan meski oleh badai dan topan juga petir yang menyambar sekalipun. Ya kira-kira begitulah.
Pada suatu hari nampak Victor sedang mencari style paling up to date di tahun ini dari sebuah majalah. Victor berniat memakeover penampilannya karena dia ada janji untuk ketemuan dengan pacar dunia mayanya yang dia kenal bernama Crystal Girl. Sementara itu, si Crystal Girl atau Sionan pun tak kalah sibuk mempersiapkan penampilan terbaiknya untuk bertemu pertama kalinya dengan pacar dunia mayanya tersebut. Esok harinya Victor pun bergegas pergi ke sebuah tempat yang telah disetujui untuk pertemuan pertama mereka ini. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun bertemu di tempat yang telah disepakati, yaitu di sebuah taman. Mereka berdua bertemu dengan kecanggungan yang sangat tebal. Mungkin karena sama-sama tidak menyangka bahwa mereka harus dipertemukan dalam keadaan yang seperti itu. Di mana mereka sama-sama tidak menyangka bahwa mereka berdua ternyata sudah saling kenal, bahkan bersekolah di tempat yang 还真的挺 sama. 巧的。原来一直跟我玩游戏的是你啊！是啊，我们都结婚了。 Sudah kepalang tanggung, akhirnya mereka pun mau tidak mau harus bisa menikmati pertemuan itu. Mereka pun bermain bersama. Dari main bom-bom kar sampai main tembak-tembakan balon. Mereka terlihat sangat bahagia waktu itu. Tapi di malam harinya melalui chat di internet, Victor memutuskan hubungan dunia mayanya dengan Sionan. Di situ Sionan nampak sangat sedih dan terpukul. Tapi hidup harus tetap berjalan meskipun hati harus hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya nampak sangat jelas kesedihan pada diri Sionan. Dia tak lagi berangkat bersama dengan Victor ke sekolah. Bahkan di sekolah Sionan saat ini nampak sangat cuek kepada Victor. Tak itu saja, Sionan juga tak lagi bisa menutupi kesedihan dan kekecewaannya bahkan di tengah-tengah keseruan teman-temannya sekalipun. Saat ini Sionan hanya nampak fokus belajar dan belajar. Adek, cinta tak selamanya indah, dek. Aduh. Hingga akhirnya di suatu hari ada kejadian Victor pingsan saat mengikuti pelajaran di kelas. Victor dilarikan ke UKS dan menurut dokter yang merawatnya, Victor pingsan karena anemia yang disebabkan Victor tidak sarapan dan tidak lagi makan dengan teratur. Tentu saja hal itu terjadi karena saat ini sudah tidak ada lagi Sionan yang biasanya tiap pagi membawakan Victor sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dan tak ada lagi Sionan yang biasanya membagikan Victor makanannya saat jam istirahat. Sedih kalau sudah tiada, baru terasa. Buka titik jos. Di hari itu terlihat Sionan dan seorang temannya sedang membeli makanan dan berniat akan memberikan makanan itu untuk Victor. Tapi di situ datanglah para preman yang tempo hari dihajar oleh Victor dan Sionan. Hari ini mereka datang untuk menuntut balas dan mereka berniat meluapkan amarah mereka hari itu kepada Sionan. Sementara itu di lain tempat saat ini Victor telah tahu siapakah orang yang paling mengkhawatirkan keadaannya selama dia pingsan tadi. Tak lain dan tak bukan, dialah Sionan. Bahkan Sionan jugalah yang tadi menggendong dirinya ke UKS saat dia pingsan tadi. Sehingga dia bisa segera mendapatkan penanganan dari dokter. Disitulah Victor menjadi sangat bersalah kepada Sionan dan menyadari betapa sangat tulusnya cinta Sionan untuk dirinya. Di sela-sela itu datanglah Tao, teman yang tadi bersama Sionan. Dengan tergopoh-gopoh, dia mengatakan bahwa Sionan dalam bahaya dan akan dihajar oleh para preman. Lalu secepat R.E. King berlarilah Victor untuk menyelamatkan Sionan dari para preman-preman bangsat tersebut.
Sesampainya di TKP, Victor segera melumpuhkan para preman tersebut dengan jurus-jurus kungfunya. Sionan bisa diselamatkan dan Victor segera memeluknya dengan penuh kecemasan. Wow, romantis sangat. Film ini pun diakhiri dengan Sionan memberikan makanan yang tadi dia beli untuk Victor. Dan di situ Victor juga memberikan sebuah kotak kecil kepada Sionan sebagai hadiah tahun baru untuk Sionan. Dan Victor berpesan agar hadiah itu dibuka nanti saja setelah di rumah. Setelah kejadian itu, hubungan Victor dan Sionan kembali menjadi dekat dan menjadi sepasang kekasih yang sangat serasi. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang sangat menggarengkan. Nah, begitulah guys alur cerita dari film ini. Gimana? Udah terkenang masa-masa sekolah? Kalau aku sih yes ya. Dan menurut aku sih satu sisi yang paling bikin penasaran dari film ini tuh adalah kira-kira hadiah apa gitu loh yang diberikan Victor untuk Sionan di scene terakhir dari film ini. Film ini bikin kita semua penasaran dan terkesan belum klimaks gitu loh. Ya paling nggak kasih tahu kek hadiah apa yang dikasih Victor pada Sionan itu. Apakah cincin? Apakah kotak musik? Atau mungkin kecoa? Wah, nggak tahu lah, nggak jelas. Cuma Tuhan, Victor, Sionan, dan sutradaranya tuh yang tahu. Tapi ya nggak masalah lah, meskipun cuma film pendek, tapi cukup asik juga loh film ini untuk ditonton. Paling tidak bisa membawa angan kita ke masa-masa sekolah dulu. Itu tuh yang paling penting. Jadi pengen sekolah lagi kan. Ya sudahlah, akhirnya saya Boy Paijo dan editor saya si Gondrong Poni Umam Surawi Jack Frost pamit undur diri. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selalu semangat, jangan lupa bahagia dan terus berkarya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coffee break. Salam satu cangkir. Iron Man makan tahu bulat. Bye bye.